Kalau misalnya ada seseorang sholatnya kadang sembahyang, kadang kada, ya 10 awal sidin sembahyang, 10 yang kedua kada sembahyang, kemudian malam 27, 29 sembahyang. Taib. Apakah orang semacam ini mendapatkan keutamaan di dalam hadis ini? Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kata para ulama, dimaksudkan di sini man qama Ramadan, yang melaksanakan sholat malam setiap hari di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan, khususnya berkaitan dengan qiyam Ramadan. Imam Malik rahimahullah taala membawakan sebuah hadis di sini. Kita lanjutkan. An Ibnu Syihab an Abi Salamah ibn Abdurrahman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuraghib fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'mura bi'azimatin fayaqul man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Abi Salamah ibn Abdurrahman, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan targhib, menyemangati untuk seseorang melaksanakan qiyam, melaksanakan salat di bulan Ramadan min ghairi ayyamur bi'azimatin, sebuah perintah yang bukan wajib tetapi merupakan sebuah mustahab sunnah. Fayaqul, kemudian Nabi berkata, barang siapa salat di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini banyak sekali jalurnya. Ya. Hadis ini kadang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kadang diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya. Hadis ini dari sisi matan dan maka hadis yang sahih. Di dalam sebagian riwayat hadis ini disebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Disebutkan di dalam sebagian riwayat ada tambahan wa ma ta'akhkhar. Barang siapa melakukan qiyam di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kata wa ma ta'akhkhar ini Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari ketika menyebutkan hadis ini, beliau menghasankan tambahan wa ma ta'akhkhar,
bahwasanya Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi kalau kita melihat dari sisi ilmu hadis, maka tambahan wa ma ta'akhkhar ini tambahan yang tidak sahih. Tambahan yang tidak sahih. Oleh karenanya ada sebuah kaidah yang sangat bagus disebutkan oleh para ulama, tidak ada fadilah sebuah amalan yang disebutkan fadilah tersebut diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang kecuali hanya pada bulan puasa pada hari Arafah. Adapun semua hadis yang berbicara apa saja, ibadah apa saja yang dikatakan dosanya telah diampuni, yang telah lalu dan yang akan datang, ada tambahan yang akan datang, tidak ada satupun fadilah yang sahih, fadilah amal soleh, kecuali puasa hari Arafah. Kata Nabi SAW disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Nabi, ahtasibu 'ala Allah ayukaffir sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya puasa pada hari Arafah itu saya menyangka, kata Nabi, mengira bahwasanya pahalanya adalah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang, tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Maka ini saja hadis yang sahih. Selain itu semua amalan saleh kata para ulama tidak ada yang sahih fadilahnya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Yang ada adalah diampuni dosa-dosa yang telah lalu tanpa ada tambahan yang akan datang. Adapun orang yang diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang cuma Nabi SAW, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini ya tentu ya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya Nabi SAW ya menyuruh umatnya melakukan qiyam Ramadan, dan ulama sepakat bahwasanya qiyam di bulan Ramadan ya melaksanakan puasa, melaksanakan salat di bulan Ramadan ya, salat tarawih dan yang lainnya, ini bukan sebuah kewajiban. Artinya hukumnya tidak wajib. Dan ulama sepakat dalam masalah ini. Dan ulama berijma' dalam masalah ini bahwasanya qiyam Ramadan, salat pada malam bulan Ramadan bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi dia merupakan ciri khas bulan Ramadan. Bahkan kata para ulama ya, Ramadan itu ya ibadah pada malam harinya sangat agung. Ya, ibadah pada malam harinya sangat agung. Bahkan sebagian ulama ya mengatakan ya 10 terakhir di bulan Ramadan ya dan 10 awal di bulan Zulhijjah, mana yang lebih afdal? Kata mereka yang lebih afdal adalah kalau di malam hari, yaitu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau di siang hari 10 awal di bulan Zulhijjah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ini menunjukkan amal ibadah pada malam hari bulan Ramadan itu adalah amal ibadah yang sangat agung. Maka seseorang jangan menyia-nyiakan ketika dia berada pada malam hari di bulan Ramadan. Banyak orang menghabiskan malam bulan Ramadan dengan makan-makan, ya, kemudian balas dendam, telah berbuka, ya, mencari makanan dan seterusnya. Menghabiskan waktunya pada hal-hal yang mubah sifatnya. Maka hendaknya juga kita habiskan waktu kita pada perkara-perkara yang disunnahkan. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Apa yang dimaksudkan dengan qama Ramadan? Apa yang dimaksudkan dengan qama Ramadan? Atau yang dimaksudkan dengan qiyam Ramadan? Para ulama yang dimaksudkan di sini adalah salat, yaitu salat sunnah. Pertama yang dimaksudkan di sini termasuk di dalamnya adalah salat tarawih. Salat tarawih ini tujuan dari utama dari hadis ini, mengqama Ramadan,
yaitu orang yang melaksanakan sholat tarawih. Sebagaimana sudah saya singgung pada minggu yang lalu, penamaan tarawih tidak ada pada zaman Nabi. Ada hadis yang saya katakan hadisnya adalah hadis yang lemah, dinisbatkan tarawih pada masa Nabi. Yang ada penamaan tarawih datang setelah masa sahabat. Tetapi kata para ulama yang dimaksudkan qiyam Ramadan ini adalah sholat tarawih. Dan juga termasuk di dalam hadis ini, qiyam Ramadan adalah sholat malam. Seperti sholat tahajud, qiyamul lail, sholat witir, termasuk dari pemahaman man qama Ramadan. Dan termasuk juga kata para ulama tidak disyaratkan orang yang mendirikan qiyam Ramadan ini ya tidak disyaratkan dia untuk dilaksanakan di masjid. Kalau seandainya ada orang sholat tarawih berjamaah di rumah, maka itu termasuk di dalam keutamaan hadis ini. Karena tidak disyaratkan harus di masjid. Kalau ada orang di rumah melaksanakan sholat tarawih berjamaah, maka termasuk di dalam hadis ini. Dan juga termasuk di dalam keutamaan hadis ini, kalau seandainya dia melaksanakannya sendiri, sholat malam, sholat tahajud di rumahnya sendiri, maka termasuk di dalam keutamaan hadis ini mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan. Sehingga kata para ulama tidak dimaksudkan hanya tarawih saja. Walaupun tarawih dari tujuan utama dari hadis ini. Tetapi termasuk juga di dalamnya selain sholat tarawih. Dan sudah pernah saya singgung pada minggu yang lalu bahwasanya ada kesamaan antara tarawih dengan qiyamul lail dan ada perbedaan. Yang kita katakan tarawih itu bagian dari qiyamul lail. Ya, tarawih itu bagian dari qiyamul lail. Kemudian maka yang dimasukkan di sini qiyamul lail apa saja? Tarawih. Selain tarawih, tahajud, witir dan yang lainnya masuk di dalam hadis ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan mensyaratkan imanan wahtisaban. Orang mendapatkan pahala diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, syaratnya adalah imanan wahtisaban. Apa yang dimaksud dengan imanan di dalam hadis ini? Para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan iman di dalam hadis ini adalah seseorang membenarkan janji-janji Allah, mempercayai apa yang Allah janjikan untuknya. Maka ini disebut dengan imanan. Iya, dia membenarkan, tasdiq. Karena makna iman itu secara bahasa adalah tasdiq, membenarkan. Iya. Makanya ulama Ahlus Sunnah ketika mengartikan iman, ya, maka mereka mengatakan iman itu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hatinya, wa amalul bil jawarih, melakukan dengan anggota badannya, kemudian dia mengatakan dengan lisannya. Maka di antara mana iman itu tasdik, membenarkan. Maka kata para ulama imanan, ya dengan dia membenarkan apa yang Allah janjikan kepadanya. Kemudian syarat yang kedua ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ya, ihtisab ini adalah taraqqubul ajr. Seseorang ya mengharap pahala yang Allah janjikan kepadanya. Dan inilah yang disebut dengan keikhlasan. Seseorang beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk di dalam hadis ini? Kalau seandainya ada seseorang sholat malam tidak mengharap pahala di sisi Allah. Karena ihtisab ini, mengharap pahala ini, banyak orang itu ghaflah. Banyak kita itu lalai. Kadang kita melaksanakan sholat malam menganggapnya itu rutinitas. Orang sembahyangan 4 sembahyangan. Orang minarami di masjid 4 beramian di masjid. Dia
menganggap itu sebagai rutinitas sebuah keseharian yang dia lakukan. Taib. Kalau ada orang semacam ini, dia tidak ihtisab, tidak mengharap pahala, tapi melihat orang ramai ikut sembahyang. Apakah dia mendapatkan keutamaan di dalam hadis ini? Jawabannya tidak. Hadis ini Nabi mengatakan iman dan wahtisaban. Syaratnya apa? Dia mengharap pahala. Kalau ada orang sekedar sholat tarawih, sholat malam, tanpa dia mengharap pahala di sisi Allah, tanpa dia ihtisab, mengharap apa yang Allah janjikan, maka tidak termasuk di dalam keutamaan hadis ini. Dan berapa banyak orang itu beribadah melupakan niat ihtisab, niat mengharap pahala, dan ini sering terjadi. Banyak orang di bulan Ramadan, khususnya dalam salat malam, mereka melupakan ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, di antara syarat dia mendapatkan ampunan dosa, dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustadz, kalau kita mengharap pahala di sisi Allah, maka kita ini kada ikhlas dong. Karena tujuannya pahala. Bukan tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya, ya Allah, kalau seandainya aku beribadah karena takut dengan neraka-Mu, maka siksalah aku di neraka. Kalau seandainya aku beribadah mengharap surga-Mu, jangan Engkau masukkan aku surga. Dia ingin mengatakan ikhlas beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mengharap surga. Tapi dia tidak takut kepada neraka. Terus kemana? Maka ini perkataan yang keliru, perkataan yang tidak benar. Orang beribadah mengharap pahala di sisi Allah itu bagian dari keikhlasan. Anta beribadah mengharap pahala di sisi Allah itu bagian dari keikhlasan. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah ayat Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'un 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Dan orang yang bersamaannya asyidda 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Kata Allah, berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, semuanya yabtaghuna fadla, mengharap karunia dari Allah, mengharap pahala dari Allah. Para sahabat Allah sifati, Rasulullah dan para sahabatnya mengharap apa? Pahala. Di antara pahala yang Allah janjikan adalah surga. Maka ini bukan menafikan keikhlasan. Bukan menafikan keikhlasan. Bahkan orang mencari pahala itu bagian dari bentuk keikhlasan. Berbeda halnya kalau dia beribadah mencari dunia, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak diterima ibadahnya kalau dia beribadah mencari dunia. Contoh misalnya, seseorang dia tidak mau misalnya menyolatkan orang kecuali harus dikasih fulus, dikasih duit. Kalau nggak mau dikasih duit, kadang hendak membayarkan uang jenazah misalnya. Dia beribadah karena mencari uang. Ini yang tidak benar. Ini tidak diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang semacam ini tidak diterima. Dan seperti itu pula, seseorang boleh saja dia mendomplengkan niatnya dalam perkara dunia, tetapi dalam sifat dompleng, bukan tujuan utama. Contoh misalnya, orang bersedekah karena Allah, kemudian dia bersedekah untuk masjid, kemudian di sisi lain dia karena Allah, di sisi lain dia berharap dengan sedekahnya ini penyakitnya disembuhkan. Ya, di sisi lain dia mengharap dari sedekahnya ini penyakitnya disembuhkan. Maka ini boleh. Karena tujuan asalnya dia bersedekah karena Allah, kemudian didompelingi dengan niat niat yang mubah. Ya, niat
yang mubah, disembuhkan dari penyakitnya. Atau seseorang berpuasa, niatnya karena Allah. Di sisi lain, dia juga berharap mudah-mudahan dengan puasa ini tubuhnya sehat. Ya, dia puasanya karena Allah, bukan karena untuk diet, tidak, tapi puasanya karena Allah. Di sisi lain dia mengharapkan apa? Dengan puasa tersebut juga berdampak kepada tubuhnya menjadi sehat. Ini bukan bagian dari sesuatu amal karena dunia, tidak. Tapi amal karena dunia itu dia tidak mengerjakan sesuatu kecuali kalau dikasih dalam perkara dunia. Kemudian, maka kata para ulama, ihtisaban, mengharap pahala di sisi Allah itu tidak mengurangi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kenapa di sini disebut dengan sighah majhul, diampuni? Kenapa tidak disebutkan langsung Allah yang mengampuni dosa? Kenapa sering sekali ya kadang-kadang kata maghfirah ya dibarengi dengan fi'il madi yang majhul, diampuni. Karena tidak disebutkan Allah karena semua orang tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kekhususan Allah. Maka walaupun tidak disebutkan Allah itu di dalam hadis ini, maka semua orang tahu bahwasanya yang mengampuni dosa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, ma taqaddama min dhanbi. Ma di sini ma mausul. Fungsi ma mausul itu di dalam ilmu bahasa Arab itu menunjukkan keumuman. Keumuman. Di sini kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosanya yang telah lalu. Kata para ulama, apa yang dimaksudkan dosa-dosa yang telah lalu? Apakah dosa besar dan juga dosa kecil, ataukah hanya dosa kecil saja? Zahir hadis ini menunjukkan yang diampuni itu semua dosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Zahir hadis ini, tetap karena ada mausulah. Tetapi para ulama, jumhurul ulama memandang bahwasannya yang dimaksudkan di dalam hadis ini bukan dosa besar, tetapi dosa kecil. Yang dimaksudkan adalah dosa kecil. Dan ini jumhur ulama. Yang berpendapat diampuni semua dosa adalah Imam Ibnu Hazm dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Hazm dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau menukil bahwasanya kata beliau di dalam hadis ini diampuni semua dosa-dosa, dosa besar ataukah dosa kecil. Ya tentu ini tidak termasuk dosa seorang hamba kepada hamba yang lain. Ini maksudnya dosa antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pendapat Syekh Islam, dan itu pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Tetapi Imam Ibnu Abdul Bar menukil ijma', bahkan beliau menganggap syad itu perkataannya tidak dianggap. Orang yang mengatakan dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa besar. Dan seperti itu pula dinukil kesepakatan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menyebutkan bahwasanya yang diampuni di sini adalah cuma dosa-dosa kecil. Tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fadlullah wasi', keutamaan Allah sangat luas ya. Bahwasanya yang diampuni juga adalah dosa-dosa besar. Ya. Dalil para ulama, kenapa yang dimaksudkan di sini ada dosa-dosa kecil? Apa dalil mereka? Dalil mereka karena disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma idza ijtunibatil kabair. Kata Nabi SAW, bulan Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa jika seandainya dia menghindari dosa besar. Maka dimasukkan di sini kata para ulama adalah dosa kecil. Ya, karena Nabi mengatakan Ramadan ke Ramadan, ya. Kalau seandainya puasa Ramadan
sholat. Itu semuanya menunjukkan yang diampuni ada dosa kecil, padahal ini ada perkara yang wajib. Bagaimana perkara sunnah bisa mengalahkan perkara wajib keutamaannya? Ya, bagaimana kata mereka perkara sunnah mengalahkan perkara wajib. Salat malam mengalahkan salat 5 waktu. Salat malam mengalahkan pahala puasa. Maka ini qiyas jeli, ya, qiyas yang sangat kuat sekali. Oleh karena itu jumhur memandang bahwasanya dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksudkan di sini orang yang salat di sini? Apakah disyaratkan mendapatkan pahala pengampunan dosa ini orang yang melaksanakan salat di bulan Ramadan penuh full 30 hari atau 29 hari? Kalau misalnya ada seseorang salatnya kadang sembahyang, kadang-kadang ya 10 awal sidin sembahyang, 10 yang kedua kada sembahyang, kemudian malam 27 29 sembahyang. Taib. Apakah orang semacam ini mendapatkan keutamaan di dalam hadis ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka kata para ulama, dimaksudkan di sini man qama Ramadan, yang melaksanakan salat malam setiap hari di bulan Ramadan. Zahir dari hadis ini maksudnya adalah melaksanakan setiap malam. Kecuali ada udzur syar'i. Kecuali ada udzur syar'i seperti dia sakit ya, atau dia safar ya. Maka kalau ada udzur syar'i atau seorang wanita datang haid, datang nifasnya, maka dia tidak bisa melaksanakan salatnya. Maka kecuali ada udzur syar'i, maka kata para ulama, kalau seandainya yang menghalanginya sebab udzur syar'i, maka insya Allah dia mendapatkan keutamaan ini. Tapi kalau seandainya yang menghalangi tidak salat bukan karena udzur syar'i, karena malas, maka kata ahlul ilm, zahir hadis ini adalah melaksanakan setiap malam. Karena Nabi mengatakan Ramadan, bulan Ramadan secara utuh. Bukan sebagian malam Ramadan. Maka pengampunan dosa ini ya bagi orang yang mengerjakan salat malam setiap malamnya di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah disyaratkan orang mendapatkan pahala di dalam hadis ini harus dia melaksanakan salat itu semalam suntuk? Habis Isya sampai menjelang sahur. Ataukah boleh dia laksanakan pada sebagian malam sehingga dia mendapatkan keutamaan di dalam hadis ini? Ahlul ilm mengatakan bahwasanya dia mendapatkan keutamaan di dalam hadis ini adalah ketika dia melaksanakan salat walaupun pada sebagian waktu malam. Kalau dia melaksanakan salat malam pada sebagian waktu malam, maka insya Allah dia mendapatkan keutamaan. Walaupun kita tahu salat Nabi di salat tarawih dan di salat malam panjang. Dan ya, sampai para sahabat ketika mensifati salat Nabi, ya, kami takut sampai datang fajar karena saking panjangnya salat Nabi SAW. Dan terlebih lagi tujuan salat tarawih sebagaimana saya katakan bahwasanya tujuan qiyam Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Maka kenapa salatnya panjang? Kenapa salaf para terdahulu mereka pada salat tarawih berlomba-lomba menghatamkan Al-Qur'an pada salat tarawih mereka? Karena itulah tujuan, maqasid, tujuan dari salat tarawih qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Karena Ramadan itu syahrul Qur'an, bulannya ya Al-Qur'anul Karim. Sehingga kata para ulama tidak disyaratkan mendapatkan pahala ini dia salat malamnya dari habis Isya sampai subuh, tidak disyaratkan. Kalau ada sebagian malam dia melaksanakan salat malam, baik itu tarawih atau tahajud atau qiyamul lail atau witir dan yang lainnya, maka dia mendapatkan keutamaan di dalam hadis ini. Dan disunnahkan ya, dia salat bersama imam
imamnya. Ya, karena Nabi SAW pernah bersabda, "Innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Kata Nabi, seseorang yang sholat bersama imam sampai dia selesai, ditulis dia sholat semalam penuh. Maka kata para ulama disunnahkan kita itu kalau sholat bersama imam sampai selesai. Maka kalau imamnya selesai, baru kita juga selesai. Jangan bulik berdahulu, ya. Jangan ya seseorang melihat imamnya panjang kemudian dia tidak selesai bersama imam dan dia tidak mendapatkan keutamaan di dalam hadis ini. Salat bersama imam sampai selesai dicatat seperti salat semalam suntuk. Taib. Kata para ulama, yang dimaksudkan selesai di sini apa Ustaz? Ketika selesai salam. Maka disunnahkan kita itu pulang ya ketika imam itu sudah salam. Kalau imamnya belum salam, maka seseorang jangan dia berpisah dari imamnya. Dan sebagian fuqaha mengatakan lebih sunnah lagi, lebih afdal lagi, dia tidak keluar masjid sebelum imamnya keluar. Jadi dia tidak keluar masjid sebelum imamnya keluar dari masjid. Itu lebih baik. Ya, itu lebih-lebih lagi kata mereka, lebih-lebih lagi dia anjurkan. Ustaz, kiapa imamnya los banar kasih keluaran. Imamnya kada paham-paham lawan makmum. Iya. Sing lawasan imamnya Ustaz berzikir, maka ajar sunnah keluar setelah keluar imam. Maka kalau seandainya imamnya lama dan semacam enggak apa-apa seseorang keluar sebelum imam, ya. Tetapi imam paham itu. Kalau habis sembahyang, ya, oh ini kayaknya hendak keluaran, berdahulu imamnya keluar. Iya. Kata para ulama dan itu di nafs sebagian fuqaha. Afdalnya adalah apa? Seseorang itu keluar setelah imamnya keluar. Iya. Itu mentakkid lagi tentang bahwasanya seseorang jangan keluar sebelum imamnya salam. Kalau imamnya selesai salam, barulah dia keluar ya bersama imam. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya, di antara faedah yang besar adalah bahwasanya hadis ini menjelaskan ikhlas di dalam beribadah memiliki athar yang sangat besar. Memiliki fadilah yang sangat besar. Bahkan di dalam hadis ini ya, seseorang tidak mendapatkan keutamaan kalau seandainya tidak dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, qala Ibnu Syihab, berkata Az-Zuhri, "Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. Thumma kana al-amru ala dhalika fi khilafati Abi Bakr radhiyallahu taala anhu wa sadran min khilafati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu." Berkata Ibnu Syihab Az-Zuhri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan maksudnya perkara salat tarawih yang mana salat malamnya pada saat itu sahabat ya tidak dikomando, tidak dikumpulkan dengan satu imam, tapi masing-masing berjamaah sendiri. Bahkan ada sebagian salat sendiri-sendiri. Sampai ya seperti itu pula pada pemerintahan Abu Bakar. Sampai pada pemerintahan Umar, awal-awal pemerintahan Umar, maka Umar bin Khattab pun menggabungkan, memerintahkan agar seseorang diimami oleh seorang imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama hadis ini adalah hadis yang lemah karena Az-Zuhri ya tidak bertemu dengan Nabi. Ya, Zuhri tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini disebut dengan hadis mursal, yaitu seorang tabi'in meriwayatkan kepada Nabi secara langsung dan dia tidak bertemu kepada Rasulullah. Hadis ini dari sisi sanad ya lemah, tetapi hadis ini memiliki jalur yang lain, jalur yang sahih. Ya, jalur yang lain, jalur yang sahih ya yang juga akan disebutkan oleh Imam Malik nanti bahwasanya seperti itu pada Nabi SAW, pada kehidupan Rasulullah ketika beliau masih hidup, Nabi sholat tarawih cuma 1 hari atau 2 malam atau 3 malam.
Setelah itu Nabi SAW tidak sholat lagi bersama para sahabat, melainkan beliau sholat di rumah beliau bersama keluarga beliau. Kenapa? Illahnya karena Nabi takut mewajibkan kepada para umatnya. Kemudian hal itu terus menerus sampai pada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya pun Umar melihat hendaknya seseorang digabungkan atau disatukan oleh seorang imam. Ya, sampai-sampai Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Sesungguhnya senikmat-nikmat bid'ah, sebagus-bagusnya bid'ah inilah bid'ah. Ya. Tetapi yang dimaksudkan Umar di sini bid'ah di sini bukan bid'ah secara syar'i, bukan. Tetapi ini adalah perkara yang baru pada sebelumnya tidak ada seseorang ya yang mengumpulkan pada imam yang satu. Ya, terus menerus. Ya. Maka yang dimaksudkan oleh Umar ini ada sisi bahasa, bukan dari sisi istilah. Karena sholat tarawih itu berjamaah sudah ada pada masa Nabi SAW, bukan perkara yang baru. Sholat tarawih juga dilakukan oleh para sahabat dan dilihat juga oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak mengingkarinya. Tetapi dimasukkan Umar ini adalah perkara secara bahasa. Karena Umar ya melihat bagusnya seseorang tersebut digabungkan pada satu imam, dan akibat perbuatan Umar ini dilakukan oleh kaum muslimin setelahnya pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pemerintahan Utsman bin Affan, ya, Bani Umayyah, terus sampai pada masa kita sekarang. Taib. Berkata Imam Malik, an Ibn Shihab, an Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan qiyam di bulan Ramadan penuh iman dan ihtisab, mengharap pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga membawakan hadis yang sama sebelumnya. Barang siapa, kata Nabi, yang melakukan qiyam di bulan Ramadan penuh imanan dan mengharap pahala, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, mana yang lebih utama? Seseorang ketika berada di malam bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Dia salat ataukah membaca Al-Quran? Contoh misalnya, Ustadz, saya pengen baca Quran saja, saya tidak ingin salat. Saya ingin baca Quran, kalau salat itu dari jam 8 sampai jam 10, saya baca Quran dari jam 8 juga sampai jam 10. Mana yang lebih utama? Saya salat ataukah saya membaca Al-Quran? Para ulama sepakat, pada malam bulan Ramadan, salat qiyamul lail itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Qiyamul lail, salat malam, salat tarawih, itu lebih utama daripada membaca Al-Quranul Karim. Bahkan kata para ulama, afdhalus shalah ba'dal fariidah qiyamul lail. Seutama salat setelah fariidah adalah qiyamul lail. Bahkan dia lebih utama dari semua ibadat ketika di bulan Ramadan. Jadi lebih utama daripada membaca Al-Quran, lebih utama daripada berzikir, lebih utama daripada bersedekah. Taib. Ada sebagian orang ketika pada malam bulan Ramadan, Ustadz, saya ini kalau sholat tarawih kada khusyuk, ngantukan. Apalagi imamnya kada nyaman suaranya didengar. Taib, saya lebih khusyuk membaca Al-Quran sendiri. Mana yang lebih utama bagi saya? Mana yang lebih afdal bagi saya? Saya lebih senang membaca Al-Quran sendiri ketimbang saya ikut sholat tarawih. Karena sembahyang tarawih ulun banyak menghayal, banyak mengelamun sana kemari, ya kada khusyuk pokoknya. Tapi kalau ulun sendiri di kamar atau di masjid di buncu serongon membaca Al-Quran, tambah khusyuk. Mana yang lebih utama bagi ulun? Ulun ni kada kau menggabungkan. Kalau menggabungkan kada kau, ulun ni pengantukan, jam 10 sudah nak guring. Taib. Ulun ni harus memilih di antara dua ini. Maka tentu kata para ulama, ibadah yang dilakukan dengan nasyad, dan ini dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ibadah seseorang yang dilakukan dengan nasyad
itu lebih utama ketimbang seseorang melakukan ibadah tanpa ada kekhusyuan. Maka kalau seandainya ada seseorang sholatnya tidak khusyuk, tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya, tapi malahan dia bisa khusyuk di dalam membaca Al-Quranul Karim, maka dari sisi ini membaca Al-Quran dia afdal. Dari sisi ini dia membaca Al-Quran itu lebih utama. Kalau seandainya dia tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya. Dan ulama sepakat, orang yang sholat, kemudian padanya membaca Al-Quran di waktu sholat itu lebih utama ketimbang membaca Al-Quran di luar sholat. Makanya para salaf, mereka itu kenapa berlomba-lomba menghabiskan Al-Quran di waktu sholat tarawih? Karena membaca Al-Quran di waktu sholat itu lebih utama ketimbang membaca Al-Quran di luar sholat. Makanya mereka berusaha menghatamkan Al-Quran itu di sholat tarawih mereka. Karena itulah keutamaannya di sana. Sehingga kalau ada orang bisa menggabungkan membaca Al-Quran kemudian sholat malam, inilah yang terbaik. Kalau seandainya seseorang tidak bisa menggabungkan antara membaca Al-Quran dengan sholat malam, maka hendaklah dia dahulukan sholat malamnya daripada membaca Al-Quran. Karena pada sholat malam di situ ada bacaan Al-Quran. Kemudian kalau seandainya dia tidak bisa khusyuk pada sholat malam, khususnya ini mungkin kebanyakan orang kadang-kadang pada 10 terakhir di waktu tahajud atau sholat ya pertengahan malam ya, kadang-kadang terguring di waktu sujud dan seterusnya. Dia tidak bisa khusyuk di waktu apa? Di waktu sholat, tidak bisa khusyuk. Apa yang lebih baik bagi dia? Lebih baik dia membaca Al-Quranul Karim. Karena kata Syekh Islam, ibadah yang dikerjakan dengan nasyad, dengan penuh khusyuan itu lebih utama tentunya. Ketimbang dia sholat sama sekali kekhusyuan tidak pernah hadir di dalam sholatnya. Bagi orang semacam ini lebih afdal dia qiraatu Al-Quran. Tapi kalau dia bisa khusyuk, bisa mendatangkan khusyuk walaupun sedikit, tentunya lebih utama dia sholat bersama imam. Ya, maka ini sedikit ya permasalahan yang berkaitan dengan masalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Baik. Apa yang dimaksudkan imam di sini, Ustaz? Apakah yang dimaksudkan di sini adalah imam rawatib ataukah imam yang berganti-ganti? Imam yang mengimami sholat tarawih. Kalau dia mengimami Anda sholat tarawih, kadang-kadang di satu masjid itu bisa jadi imamnya dua. Ya misalnya di Masjidil Haram itu biasanya setiap 10 ganti. Ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu setiap 10 rakaat ganti imam yang kedua. Makanya dimasukkan sampai selesai, sampai bersama imam kedua ya, sampai dia pulang ya, selesai dia sholatnya. Itu yang dimaksudkan. Bukan imam rawatib, tapi imam yang menyolati sholat tarawih. Wallahu taala alam. Taib. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya terkait dengan yang lebih afdol Ustaz, antara pada saat kita lagi di jalan. Pada saat lagi di jalan itu kita ketemu masjid yang sholatnya cepat. Jadi menyebabkan tidak ada khusyukan di dalam sholat itu. Ketahuannya mungkin pas Isya. Nah, kita tidak sempat untuk menuju ke masjid yang lebih tumaninah. Mana yang lebih afdol Ustaz? Apakah lebih baik sholat di rumah saja karena terlalu cepat itu? Atau tetap melanjutkan hingga selesai? Iya. Jazakallah. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Cepat itu belum tentu dia tidak khusyuk. Cepat belum tentu dia tidak tumakninah. Cepat bisa jadi orang itu cepat tapi dia ada tumakninahnya. Yang diminta di dalam sholat itu adalah tumakninah, rukun. Kalau seandainya tidak ada rukun, tidak ada tumakninah sama sekali, berarti dia meninggalkan rukun. Kalau ada orang sholat meninggalkan rukun, sholatnya tidak sah. Makanya Nabi SAW menegur seorang sahabat yang dikenal dengan hadis musi'us shalah. Sahabat ini, beliau tidak tumakninah di dalam sholatnya. Ketika sholat, beliau setelah selesai disuruh oleh Nabi ulangi, kata Rasulullah. Diulangi lagi sampai 3 kali.
Kemudian kata sahabat ini, ya Rasulullah, ma uhsin ghairu hadza. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa lagi selain ini. Ini dah yang paling maksimal yang bisa saya lakukan. Fa'alimni, kata sahabat. Kalau gitu wahai Rasulullah, ajari aku salat. Kemudian diajari oleh Nabi, idza qumta ila shalah, jika kamu mendirikan salat, kata Nabi, fakabbir, maka bertakbirlah. Waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Wa idza raqa'ta farka' hatta tatma'inna raki'an. Jika engkau rukuk, kata Nabi, betul-betullah engkau rukuk dengan tumakninah. Maka ditegur oleh Nabi, ya tumakninah. Maka kata para ulama, tumakninah itu rukun dari rukun salat. Kalau ada orang, baik itu imam ataupun yang lainnya, dia tidak tumakninah di dalam salatnya, maka tidak sah salat di belakangnya. Taib. Yang kedua, terus apa batasan tumakninah? Itu yang penting. Ya, kapan seorang itu dikatakan tumakninah? Terjadi khilaf banyak di buku fikih tentang masalah batasan tumakninah itu. Pendapat yang paling kuat, dan itu yang saya yakini, bahwasanya memungkinkan orang itu membaca zikir itu walaupun satu kali di setiap rukun tersebut. Misalnya di waktu ruku, di waktu i'tidal, di waktu sujud, duduk dan keluar sujud. Misalnya di waktu ruku memungkinkan Anda mengucapkan zikir subhana rabbiyal azim misalnya. Atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Memungkinkan dibaca itu satu kali, subhana rabbiyal azim, ya. Itu satu kali memungkinkan dibaca. Ketika dia ruku Anda bisa baca itu, maka itu insyaallah tumakninah. Tapi kalau Anda belum sempat Anda ruku, belum sempat Anda baru hendak menurunkan tangan sudah berdiri sedang i'tidal misalnya. Ya, orang stroke pun tambah stroke ini. Ya. Ya, maka ini tidak, berarti ini dia tidak tumakninah. Kalau dia tidak tumakninah, tidak boleh kita sholat di belakangnya. Percuma. Ya, kita sholat di tempat lain atau kita sholat di rumah. Ya, karena pada hakikatnya itu sama saja. Jadi orang itu kadang-kadang menggampangkan tumakninah. Tumakninah itu sama saja imam tidak membaca Al-Fatihah. Sama saja misalnya dia jadi imam, ya sembahyang, berdiam, kan membaca apa-apa. Kemudian langsung ruku, sama aja. Orang sepakat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah batal sholat sama saja. Tumakninah itu rukun. Maka kalau dia ditinggalkan, tidak didatangkan, maka tidak sah sholat. Dan kita harus paham. Tapi tidak semua cepat itu tidak tumakninah. Jadi kita harus tahu batasan tumakninah itu sendiri. Bisa jadi dia cepat tapi ada tumakninahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada saya bacakan ini banyak. Taib. Izin bertanya, adakah di zaman Nabi baca Yasin 3 kali, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat di malam nisfu Sya'ban, keesokan harinya puasa sunnah nisfu Sya'ban? Pertama tentang masalah banyak ya hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah. Rata-rata hadis-hadis yang berbicara tentang fadailus suwar, fadilah pada suwar itu banyak hadis yang lemah. Walaupun ada hadis-hadis yang sahih dalam masalah tapi sedikit. Rata-rata hadisnya adalah hadis yang lemah ya. Oleh karena itu termasuk yang ditanyakan ini setahu saya hadisnya lemah. Kemudian adapun salat tasbih ya. Salat tasbih ini ada hadisnya. Sebagian ahlul ilm menghasankan. Tetapi yang rajih hadis ini lemah sebagaimana dilemahkan oleh Ali bin al-Madini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Termasuk juga di dalam salat hajat ya. Maka hadis ini adalah hadis-hadis yang lemah. Adapun malam nisfu Sya'ban, apakah ada keutamaan malam nisfu Sya'ban? Disebutkan di dalam sebuah hadis ya. Bahwasanya pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang pada malam tersebut kecuali yang bertengkar. Hadis ini di salah satu keutamaan malam nisfu Sya'ban, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala tentang keutamaan diampunkan dosa. Tetapi sebetulnya kekhususan hadis malam nisfu Sya'ban itu kalau kita lihat dari jalur-jalurnya semuanya lemah. Nah, tapi kalau ada orang menganggap hadisnya hasan, mengambil pendapat Syekh Albani dan yang lainnya, itu haknya dia. Itu haknya dia. Ya, karena ada ahlul ilm menghasankan. Tetapi kita berbicara keutamaan bukan amalan. Saya berbicara tentang keutamaan
amalan malam nisfu Sya'ban. Bukan amalannya yang dihasankan oleh Syekh Albani adalah keutamaannya, bukan amalannya diampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan ibadah salat malam. Dan tentu ini sebetulnya dari sisi umum pun masuk dalam hadis secara umum. Karena kata Allah Subhanahu wa taala ketika orang salat malam, Allah turun ke langit sepertiga dunia. Kata Allah, hal min mustaghfir. Adakah malam ini orang minta ampun? Niscaya aku ampuni. Sebetulnya keumuman hadis orang melaksanakan salat malam itu diampuni. Iya. Tetapi secara khusus dalam nisfu Sya'ban sebagian ahlu ilmu menghasankan. Tetapi kita katakan wallahu taala alam hadisnya adalah hadis yang lemah. Kalau ada orang berkeyakinan hadisnya hasan Ustaz, saya berpendapat demikian, silakan, tidak ada masalah. Tetapi yang dihasankan adalah hanya sekedar fadilah keutamaan malam tersebut, bukan amalannya. Bukan amalannya. Wallahu taala alam. Baik. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Saya ada meminjamkan uang 500.000 kepada sepupu. Lalu setelah ada uang tersebut dikembalikan kepada saya. Namun dikasih lebih 150.000. Waktu saya tanya, ini kenapa kok dilebihkan? Dia menjawab, udah gak apa-apa, biarin. Saya harus gimana Ustadz dengan uang yang lebih tersebut? Takut riba. Mohon penjelasannya. Tidak mengapa Anda ambil. Kata Nabi SAW, khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus di dalam membayar utangnya. Nabi SAW pernah mengasihi orang berhutang, kemudian dikasih oleh Nabi lebih. Nabi pernah berhutang, kemudian dibayar oleh beliau dengan lebih. Boleh dengan syarat. Ya, dengan syarat. Syaratnya apa? Pertama, yang memberikan hutang dan yang meminjam ini tidak ada sama sekali memberikan hutang ini nanti kalau saya berikan pinjaman mudah-mudahan dibayar berlebih. Ya, tidak ada niatnya sama sekali di hatinya di awal. Ketika walaupun tidak dia suarakan, tapi di hatinya tidak memiliki niat demikian. Kemudian yang kedua, tidak ada persyaratan. Tidak ada persyaratan bahwasanya ikan berhutang bayarnya berlebih. Kalau dua ini terpenuhi, kemudian ada saudara kita bayarnya ketika pelunasan, dia bayarkan lebih tidak mengapa. Tapi kalau bayarnya sebelum pelunasan itu yang tidak boleh. Kata Nabi SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ini bukan hadis tapi kaidah. Kata para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Contoh misalnya, ada orang berhutang lawan pian 1 juta atau 2 juta atau saya katakan 50 juta berhutang lawan pian. Si dini kadang nyaman kalau bertamu pian di masjid. Jadi setiap bertamu pian kadang-kadang dianjuri ke rumah pian wadai. Dikasih wadai, dikasih apa. Kenapa? Karena dia tidak nyaman dengan utang yang pernah berhutang. Tapi utangnya belum lunas. Utangnya belum lunas. Nah kita yang memberikan hutang ini boleh tidak menerima? Tidak boleh. Kenapa? Karena orang ini memberi karena lantaran utang piutang. Lantaran utang piutang. Kecuali emang kebiasaannya bahari emang kayak itu. Kalau kebiasaannya bahari emang kayak itu kan ada masalah. Bahari emang kayak itu juga tapi kada rincak. Oh ini rincak banget bari misalnya. Iya. Nah kalau rincak ini berarti di luar kebiasaan. Kalau dia kebiasaannya dulu mengasih, ya tidak mengapa. Tapi kalau kada pernah mengasih, tiba-tiba sering ngasih, lantaran dia punya utang sama kita, tidak boleh kita terima. Tapi ketika sudah pelunasan, dia lunasi, kemudian dilebihkan, maka tidak mengapa. Tapi dengan 2 syarat tadi, bahwasanya yang memberikan hutang ini sama sekali dia tidak menginginkan dibayar berlebih dan juga tidak ada persyaratan. Baik. Ustadz, apakah hal yang kita lakukan atau saat penduduk surga telah masuk surga, penduduk neraka telah masuk neraka? Apakah semua hal itu juga ada di Lauhul Mahfuz padahal kita sudah kekal di surga, padahal sudah kekal di surga, jazakallahu khair. Beliau menanyakan, apa yang kita lakukan kan sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Ini neraka, ini surga, ini surga. Terus kenapa ya? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita tidak tahu di mana tempat kita. Kita di surga kah, di neraka kah? Kita tidak tahu.
Makanya seseorang disuruh untuk beramal. Dia tidak tahu dia di surga kah di neraka. Ulun mungkin kayaknya banyak dosa pacangan di neraka, belum tentu. Ya, beramal Anda bisa jadi Anda masuk surga. Maka seseorang tidak tahu apa yang tertulis pada dirinya, makanya disuruh beramal, dan seseorang itu dimudahkan untuk beramal. Ya. Maka seorang muslim makanya kata para ulama, orang ini masalah takdir ini sukanya apa? Pasrah. Ini sudah takdir Allah kayak ini anak. Karena mau mengubah dia. Padahal di dalam perkara dunia dia selalu berusaha untuk berubah. Contoh misalnya, manusia lagi lapar pasti makan. Kadang maunya, kalau takdir Allah kenyang, anak kenyang ya, kadang usah makan. Kadang mau, pasti dia datang untuk mencari warung. Kadang mau dia pakai kaidah itu di dalam masalah dunia. Kalau Allah hendak menjadikan anak kenyang, kenyang anak. Ya kalau Allah hendak jadikan anak lapar, lapar. Karena mau, pasti dia mencari makanan. Bahkan hamuk-hamuk lon bininya mana makanan. Ya. Dalam masalah dunia, kadang-kadang sudut pandangnya berbeda. Kalau Anda masalah dunia seperti itu pula masalah akhir, persis tidak ada bedanya. Maka disuruh kita itu berusaha mencari ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu di mana kita ditempatkan. Taib. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Kalau kita sholat tahajud berharap dikabulkan doa-doa, ini termasuk pahala atau tidak? Kalau kita sudah sholat tarawih berjamaah di masjid, boleh nggak di rumah sepertiga malam kita melaksanakan sholat tahajud? Jazakumullah khairan. Seseorang sholat berharap doanya dikabulkan, ini tentu baik. Ya, ini tentu sesuatu yang dianjurkan. Ya, karena dia mengharap dikabulkan doanya. Dan ini salah satu yang Allah janjikan kepada orang yang melaksanakan sholat malam. Maka ini bukan riya, dan ini sesuatu yang dianjurkan. Karena kita berhusnudzan mengharap doa-doa kita dikabulkan oleh Allah di waktu-waktu yang mustajab. Maka ini sesuatu yang baik, dan seperti ini seharusnya dianjurkan seseorang berbaik sangka kepada Allah. Kemudian kalau sudah sholat tarawih di masjid, boleh tidak sholat tahajud lagi di rumah? Boleh. Kalau dia sudah berwitir, boleh dia sholat tahajud lagi di rumah, tapi tidak berwitir lagi. Dan insya Allah nanti saya jelaskan pada minggu depan, karena kita akan membahas itu. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh jika seseorang membayar fidyahnya digenapkan bilangannya? Misalnya, dia tidak berpuasa selama 13 hari. Tapi dia lupa sebenarnya berapa hari dia tidak berpuasa. Dan dia yakin kalau dia tidak lebih dari 20 hari. Bolehkah dia membayar fidyahnya itu sebanyak 20 hari untuk kehati-hatian? Boleh, tidak masalah. Kalau sesuatu itu yang lebih, itu tidak mengapa. Di dalam masalah bayar kafarah, lebih tidak ada masalah. Yang masalah kalau kurang. Kalau masalah dia adalah sesuatu yang kurang, maka ini tidak boleh. Maka sesuatu yang kurang, contoh, tadi saya ragu-ragu, baik utang puasanya 13 hari kah ataukah 12 hari? Iya. Kayaknya 12 hari Bang. Akhirnya dia mengambil kemungkinan yang paling sedikit tidak boleh. Kalau kita ragu-ragu, ambil kemungkinan yang pasti. 12 atau 13 hari berutang. 13. Sama juga berutang lawan orang. Tadi berutang lawan sidin itu bahari 5 juta. Kan 4 juta, ambil 5 juta. Ya. Maka ambil kita kemungkinan yang ihtiyat untuk hati-hati. Maka yang sidin lakukan ini betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, adakah sunnahnya pelaksanaan kultum di antara istirahat sholat tarawih? Sholat tarawih, kultum, ceramah, mau'idhah, ya itu apakah sunnah? Kalau ditanya sunnah, ya tidak ada sunnahnya. Tapi kalau ditanya boleh apa tidak, boleh, tidak ada masalah. Selama seseorang tidak berkeyakinan, ya di antara sunnah setelah sholat tarawih itu ada kultum. Kalau tidak ada, maka tidak ada masalah. Dan saya yakin tidak ada satupun ya hampir di masyarakat mungkin ya. Saya yakin mayoritas orang tidak berkeyakinan sunnahnya ada kultum. Bahkan kebanyakan orang kalau ada kultum itu lebih baik. Keyakinan orang kebanyakan demikian, biar cepat bulik, biar kau makan mukawa ini, kan pikiran orang semacam itu. Maka sebetulnya tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah seorang mengadakan kultum di waktu sholat tarawih ya.
Selama tidak ada keyakinan dan demikian, keyakinan itu mungkin hampir tidak ada lagi. Sehingga tidak boleh takutnya ada itu sadduz zari'ah, ya, tidak ada lagi dalam masalah ini, ya. Dan itu tidak ada bedanya sama kajian seperti malam ini. Setiap malam Jumat kajian muwatta, adakah sunnahnya Nabi kajian setiap malam Jumat? Tidak ada habis maghrib. Ya, tidak ada sama, tidak ada bedanya antara ini dengan ini. Tetapi kadang-kadang orang ada ceramah habis tarawih dan yang lainnya, itu momentum karena berkumpulnya orang-orang asing yang datang, yang tidak pernah mendengar ilmu. Kemudian dengan adanya sholat tarawih, bertambah imannya, duduk dia di situ, mendengar ilmu, bisa jadi dia mendapatkan faidah, mendapatkan petunjuk, bisa jadi dia setelahnya dia mendapat hidayah. Itu kenapa orang ada kadang-kadang ada ceramah itu saja sebetulnya. Ya, untuk kadang-kadang mungkin sebagian jamaah waktu puasa, ibadah puasanya ada hal-hal yang mereka tidak paham mungkin. Karena banyak permasalahan dengan adanya ceramah ada dicerahkan, permasalahan puasa, permasalahan sholat tarawih dan yang semisalnya. Dengan ada ceramah mungkin ya sebagian orang lagi futur ya, malas-malasan pada bulan Ramadan ya, kadang mau membaca Quran, kadang mau, pokoknya setannya kuat banget di dalam dirinya. Terus dia malas-malasan. Dengan adanya ceramah bisa jadi dia sadar memperbanyak baca Al-Quran. Maka itu di antara kenapa hikmah ya. Maka setiap orang masjid mengadakan ceramah, mengadakan rutin itu sifatnya mubah, boleh. Mau diadakan silahkan, mau tidak diadakan juga tidak mengapa. Ya, kalau sepakat kampung kalau usah diadakan, ya sudah tidak usah diadakan. Iya, kenapa kalau seandainya jamaah menginginkan tidak diadakan. Maka itu terkembali kepada takmir masjid masing-masing, dan setiap masjid, setiap mushola tentu beda-beda kondisinya. Ada kondisinya mungkin sebahagian kadang-kadang ceramah malamnya, kadang-kadang tidak, karena jamaahnya suka demikian, karena kalau ceramah terus bosan, ya itu ada pandangan. Atau ada sebagian perlu ada ceramah sama sekali, yang penting kita bulikan langsung. Ada juga pandangan demikian. Ada juga orang berpandangan adanya ceramah ya setelah tarawih, setelah witir misalnya, karena ingin memberikan semangat. Atau ada sebagian berpandangan sebelum tarawih. Ada lagi mengatakan yang kalau begitu antara maghrib dan isya aja. Ada juga demikian. Ya macam-macam orang melihat maslahat di tempatnya masing-masing. Apakah istri yang setiap mau berjualan dengan bermacam-macam bentuk jualan, makanan ringan, pakaian, harus izin dulu dengan suami? Dan apakah si istri berdosa bila suami tidak mengizinkan tetapi si istri tetap saja berjualan? Iya, sang istri harus izin dengan suami. Karena sang istri itu harus taat terhadap suaminya. Maka Nabi SAW menyuruh sang istri untuk taat kepada suaminya. Ta'atu fi ma'amar. Ya, mentaati apa yang diperintahkan oleh suaminya. Maka harus izin. Kalau dia tidak izin dan suaminya melarang, dia berdosa karena dia tidak taat terhadap suaminya. Kecuali suaminya tidak memberikan nafkah. Suaminya tidak memberikan nafkah dan istri itu tidak mungkin dia bisa makan, tidak bisa dia mencari nafkah kecuali dengan cara berjualan. Suami kadang mencari nafkah, istrinya berdagang dilarang. Maka ini boleh, dalam kondisi semacam ini boleh. Tapi kalau suaminya memenuhi kebutuhan nafkah, maka istri itu jangan kalau suami tidak mengizinkan, maka jangan berjualan. Dan saya katakan ya, wanita kalau seorang istri kalau memiliki suami yang kaya, dipenuhi semua keperluan sehari-hari, tidak usah berjualan. Kenapa? Karena tugas wanita itu di rumah. Tugas wanita itu di rumah, berbakti dia kepada suaminya, berkhidmat dia kepada suaminya, mengurus anak-anaknya dan seterusnya. Untuk apa berjualan kalau sudah dipenuhi? Karena itu tugas laki-laki, berdagang, itu tugas laki-laki. Makanya karena kebanyakan wanita mengambil tugas laki-laki, banyak wanita seperti laki-laki. Ya, sifatnya mengatur dan seterusnya. Maka kalau seandainya ada seorang istri dipenuhi oleh suaminya kaya raya, dipenuhi keperluannya, dipenuhi kebutuhannya, sudah. Anda tinggal di rumah beribadah aja ya. Sudah dikasih di rekening oleh suami uangnya 1 miliar, sudah berzikir aja mulai subuh sampai ya. Karena perlu disibukkan dengan apa?
berdagang-dagang yang lain. Ya banyak aja beribadah. Ya ngapain disibukkan dengan sibuk-sibuk yang lain. Lain misalnya suaminya ya tidak bisa memenuhi atau pas-pasan membantu ekonomi semua ini lain. Tapi kalau sudah suami kaya raya, untuk apa disibukkan? Sudah baca penggawin, baca Quran, ngurusi anak, hidup santai nyaman. Iya, tinggal menunggu mati aja. Kalau mati sudah selesai. Iya, tinggal ibadah itu yang dicari orang hidup ya. Karena orang kerja itu karena dia tidak terpenuhi kebutuhannya jika kau sudah terpenuhi apa sudah ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Afwan izin di luar tema. Orang tua kami sedang sakit. Mohon nasihatnya agar kami lebih sabar dan berprasangka baik kepada Allah dan menghadapi ujian. Orang itu ya, dalam kondisi sakit tentu ya banyak sekali ujiannya. Maka juga ditekankan orang tersebut ketika dia dalam kondisi sakit berbaik sangka kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah seseorang di antara kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika dalam kondisi sakit dia rentan bersuudzon. Sangat rentan sekali dia bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Kadang-kadang dia menganggap bahwasanya Allah itu tidak adil kepadanya, kenapa ditimpakan penyakit yang lain tidak. Kadang-kadang sebagian orang menganggap ketika dia ditimpa penyakit dia pesimis, bahwasanya penyakitnya itu bisa disembuhkan, macam-macam bisikan-bisikan syaitan. Maka seorang muslim kaidah di dalam menghadapi penyakit. Kalau kita ditimpa penyakit, maka yakini apa yang Allah tetapkan untuk kita itu lebih baik. Apa yang Allah tetapkan untuk kita itu pasti lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik untuk engkau. Dan bisa jadi engkau ingin sesuatu tetapi itu jelek untuk engkau. Engkau tidak tahu kata Allah dan Allah yang lebih mengetahui. Maka kita ini tinggal di dua pilihan. Kalau itu sudah ketetapan Allah, maka yakini ketetapan Allah itu pasti lebih baik. Ada seorang syekh ditanya. Ya ini penting ya kita. Ada seorang syekh ditanya dan memberikan jawaban yang sangat bagus. Beliau ditanya, Syekh, seorang wanita, akhwat, ditanya, Syekh, saya ini sudah dilamar oleh ikhwan. Tiba-tiba dekat hari hanya ikhwannya ini memutuskan. Tidak jadi menikahi saya. Kemudian ikhwannya ini menikah dengan wanita lain. Apa nasihatnya? Kemudian nasihat Syekh itu sangat simpel sekali. Kata beliau, kalau itu sudah ketetapan Allah, pilihan Allah, maka itu pasti lebih baik. Anti tinggal memilih saja. Apakah anti menyangka pilihan anti itu lebih baik daripada pilihan Allah? Kalau seandainya pilihan anti itu lebih baik daripada pilihan Allah, maka lakukan kata Syekh itu apa yang anti inginkan. Tapi kalau anti menganggap pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihannya anti, maka ketahuilah di sana ada hikmah kebaikan yang luar biasa. Maka seperti itu kita bersikap. Kemudian kata akhwat ini, ya Syekh, jawabanmu telah menyembuhkan ya apa luka yang di dalam hati saya. Maka apa yang Allah tetapkan untuk kita miskin, kada berduit, kada bercari, apa macam, kita dapat penyakit dan semisalnya, dan itu sudah ketetapan Allah, itu pasti baik. Itu pasti baik. Ya, kalau itu tidak baik, ya, karena Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka orang ini ditimpa penyakit, ini tidak, Ustaz, saya ditimpa penyakit lama kok kenapa kada sembuh-sembuh. Yakini itu pilihan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti baik. Kalau pilihan kita pasti tidak baik. Karena apa yang Allah pilihkan, Allah itu memilihkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Apa saja keadaan kita dalam kondisi kita itu dipilihkan oleh Allah dalam kondisi terbaik. Kita kondisi fakir, kondisi miskin, itu kondisi terbaik bagi kita. Kita kondisi dalam kondisi sakit, ya Ustaz saya sakit, itu kondisi terbaik bagi kita ketimbang kita dalam kondisi sehat. Karena pilihan Allah itu pasti baik. Banyak orang tidak meyakini hal ini. Banyak orang meyakini bahwasanya Allah itu tidak rahim sama dia, tidak berkasih sayang sama dia. Makanya Allah itu arhamur rahimin, orang yang paling sayang terhadap hambanya. Allah Ta'ala. Baik.
Eh, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, sepupu saya yang masih kuliah ada berhutang dengan saya. Dan saudara saya sering mengasih uang kepada sepupu saya tersebut melalui saya. Bolehkah uang tersebut saya ambil tanpa sepengetahuan sepupu saya tersebut agar hutangnya terhadap saya segera lunas? Sebagai catatan, saya lagi perlu uang tersebut. Hutangnya sudah 1 tahun lebih. Sepupu saya tersebut belum ada penghasilan. Hutangnya cuma 400 ribu. Hutangnya cuma 400 ribu. Sudah ditagih tapi belum bisa bayar. Saudara saya tersebut kadang ngasihnya berapa bulan tidak menentu, dan setiap ngasihnya pun cuma 200 ribu. Atas jawabannya saya ucapkan syukran wa jazakumullah khairan. Pertama, bagaimana hutang Anda dengan sepupu Anda? Kalau hutang Anda dengan sepupu Anda tersebut tidak berwaktu, maka tidak berhak Anda menagih. Kalau tidak berwaktu, misalnya ulun berhutang duit lon pian lah, berapa dikasih 1 juta. Atau dihutangi 400 ribu. Kemudian Anda tidak menentukan waktu kapan bayarnya. Maka dia boleh tidak bayar sampai dia mendapatkan keluasan di dalam rezeki. Tidak berhak Anda ambil uangnya tersebut. Karena Anda tidak menentukan. Makanya kalau Anda berhutang dan tabiat Anda orangnya kada kau menghutang orang lawas, batasi. Ya, ulun berhutang 2 hari bayarilah. Boleh demikian. Atau setahun bayar, boleh, tentukan. Kalau sudah masanya dia tidak bisa bayar, dilihat orang tersebut. Kalau dia adalah orang yang tidak mampu untuk bayar, ya, maka wajib kita memberikan tempo. Kata Allah, "Fanadhiratun ila maisarah." Kalau dia bukan termasuk orang yang tidak mampu bayar, tapi ketujuh mengundur-undur pembayaran utang, maka dia berbuat dosa. 1 tahun tidak dibayari, padahal dia bisa dibayari, tidak dibayari oleh dia, padahal dia mampu untuk bayar utang tersebut, dia berdosa. Kata Nabi, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar utang, kemudian dia tunda-tunda pembayaran utang tersebut, maka dia berdosa. Maka boleh Anda laporkan ke hakim. Kalau Anda menyita langsung uangnya tidak boleh. Kenapa? Karena itu masuk dalam urusan hakim. Ya, yang boleh menyita, boleh mengambil itu adalah hakim. Anda laporkan. Ya, Ustadz 400 ribunya laporkan hakim lah. Kalau pian hendak. Kalau pian kada hendak, maka nasihati orang tersebut. Ya. Makanya kalau tidak ada batasan utangnya, dia tidak mampu bayar atau dia mampu bayar, ya, dia mampu bayar, kemudian tidak boleh kita menagih dia karena Anda tidak membatasi utangnya. Ya, tetapi dia itu mendapatkan dosa kalau seandainya emang dia tunda-tunda betul, padahal dia mampu. Ya. Maka penting seseorang ketika dia berhutang atau orang lain berhutang kepadanya, batasi. Ya, saya utangi Anda selama 1 tahun. Saya utangi Anda selama berapa bulan, silakan sesuai dengan kesepakatan. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang perlu sampaikan. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.